Salam sejahtera kepada semua pendengar dimanapun Anda berada. Kiranya Anda semua berada dalam keadaan sehat dan pemeliharaan Tuhan senantiasa. Dan selamat datang dalam renungan Advent hari ini. Di tengah hiruk-pikuk persiapan Natal, lampu berkedip, lagu meriah, dan kesibukan tanpa henti. Musim Advent sebenarnya mengundang kita memasuki sesuatu yang berlawanan, yaitu ruang kesunyian. Kesunyian yang penuh harapan, kesunyian yang gelisah namun penuh janji. Dan hari ini kita akan menyelami kesunyian itu melalui kisah Zakaria dan Elisabet dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 5 sampai dengan 25. Mari kita masuki narasi ini. Zakaria adalah seorang imam dari rombongan Abia dan istrinya Elisabet dari keturunan Harun. Alkitab mencatat mereka sebagai orang benar di hadapan Allah, hidup tak bercacat dalam semua perintah dan ketetapan Tuhan. Namun ada satu luka yang mereka bawa bertahun-tahun. Elisabet mandul dan mereka berdua sudah lanjut usia. Bayangkan beban yang mereka pikul. Dalam budaya Yahudi kuno, kemandulan bukan hanya tragedi pribadi, ini adalah aib publik. Pertanyaan diam-diam tentang berkat Allah. Mereka telah menunggu, mereka telah berdoa, mereka telah berharap. Namun tahun demi tahun berlalu dalam kesunyian. Suatu hari, ketika giliran Zakaria bertugas di bait Allah membakar ukupan, sesuatu yang luar biasa terjadi. Malaikat Gabriel muncul dan menyampaikan berita yang mustahil. Jangan takut Zakaria, sebab doamu telah didengar. Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan menamai dia Yohanes. Tetapi respon Zakaria mengejutkan. Bukannya sukacita, dia justru bertanya dengan skeptis, bagaimana aku dapat mengetahui hal ini? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut usianya. Dia meminta bukti untuk janji Allah. Dan karena ketidakpercayaannya, Gabriel berkata, engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari semuanya ini terjadi. Sejak itu, Zakaria terbenam dalam kesunyian literal. Bayangkan seorang imam yang pekerjaannya adalah berbicara tentang Allah, tiba-tiba kehilangan suara. Dia tidak bisa mengajar, dia tidak bisa memimpin ibadah, tidak bisa menceritakan pengalaman luar biasa yang baru saja dialaminya. Dia hanya bisa diam, menunggu, dan merenungkan. Namun inilah kebenaran yang indah. Kesunyian Zakaria bukanlah hukuman akhir, itu adalah ruang inkubasi. Sementara mulutnya tertutup, tangan Allah sedang bekerja. Beberapa waktu kemudian, Elisabet mengandung. Dia menyembunyikan diri selama 5 bulan dan berkata, inilah yang diperbuat Tuhan kepadaku pada hari-hari ketika ia memperhatikan aku untuk menghapus aibku di depan orang. Perhatikan, di tengah keheningan yang menimpa Zakaria, Allah sedang menjawab doa yang sudah puluhan tahun mereka panjatkan. Kesunyian bukan berarti ketidakhadiran Allah.
Justru di sanalah Allah sedang mengerjakan keajaiban yang tidak terlihat. Dan ini membawa kita kepada konsep yang kuat. Harapan yang garang. Fierce hope. Apa itu harapan yang garang? Ini bukan harapan yang manis dan pasif, yang duduk tenang sambil tersenyum. Harapan yang garang adalah harapan yang berdiri tegak di tengah badai ketidakpastian, yang menolak menyerah meskipun tidak ada bukti yang terlihat, tapi berpegang pada janji Allah bahkan ketika realitas berteriak sebaliknya. Harapan yang garang adalah harapan Elizabeth yang tetap percaya meskipun rahim sudah tidak produktif. Harapan yang garang adalah harapan Zakaria yang setelah belajar dari keraguan awalnya, memilih untuk menunggu dalam kesunyian dengan kepercayaan penuh. Harapan ini tidak bergantung pada kata-kata kita, tidak bergantung pada perasaan kita, atau bergantung pada pemahaman kita. Ia bergantung sepenuhnya pada karakter Allah yang setia. Harapan yang garang mengatakan, meskipun saya tidak mengerti, saya percaya. Meskipun saya tidak melihat, saya tahu Engkau bekerja. Meskipun saya harus menunggu dalam kesunyian, saya tidak akan melepaskan janji-Mu. Lalu bagaimana kita menerapkan semuanya ini dalam kehidupan kita hari ini? Pertama, izinkan kesunyian menjadi guru. Dalam budaya yang terobsesi dengan kebisingan, media sosial, notifikasi tambah henti-hentinya, hiburan 24 jam, kita takut pada keheningan. Tetapi mungkin Allah sedang mengundang kita masuk ke dalam kesunyian untuk membentuk kita, untuk mengajar kita bergantung bukan pada kata-kata kita sendiri, tetapi bergantung kepada firman-Nya. Kedua, percayalah bahwa Allah bekerja bukan ketika Anda tidak melihat hasil. Mungkin Anda sedang dalam masa kesunyian, menunggu jawaban doa yang sudah bertahun-tahun, bergumul dengan ketidakpastian masa depan, atau merasa kekosongan di mana Anda mengharapkan jawaban jelas dari Tuhan. Kisah Zakaria mengingatkan, kesunyian bukan kehampaan. Allah sedang menanam benih yang akan berbuah pada waktunya. Ketiga, latihlah harapan yang garang. Jangan biarkan ketiadaan bukti membunuh iman Anda. Seperti Elizabeth yang berkata, inilah yang diperbuat Tuhan. Biarlah Anda juga belajar melihat tangan Allah, bahkan dalam hal-hal yang belum sempurna, dalam proses yang masih berjalan, dalam janji yang masih dalam perjalanan menuju penggenapan. Akhirnya, ingatlah kesunyian Zakaria tidak berlangsung selamanya. Ketika Yohanes lahir dan Zakaria harus memberi nama, tiba-tiba mulutnya terbuka dan lidahnya terlepas dan ia memuliakan Allah. Kesunyian berganti dengan pujian, keraguan berganti dengan kesaksian yang kuat. Demikian juga dengan Anda. Musim kesunyian Anda tidak akan berlangsung selamanya. Tetapi sementara Anda menunggu, tanamkan harapan yang garang dalam hati Anda. Percayalah bahwa di ruang sunyi ini, Allah sedang mengerjakan sesuatu yang lebih besar dan bisa Anda bayangkan. Dan ketika waktunya tiba, kesunyian Anda akan melahirkan nyanyian sukacita yang tak terbendung. Selamat memasuki kesunyian Advent, ruang di mana Tuhan sedang bekerja. Amin. Sampai di sini perjumpaan kita. Terima kasih untuk perhatian Anda. Sampai bertemu kembali di lain kesempatan. Tuhan memberkati.